malam teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Yudo. Hari ini hari Senin 27 April 2026 dan kita masuk dalam tema April yang ketiga ya, topiknya kabar sukacita. Karena minggu lalu kita nggak jadi ya, tapi sekarang kita akan ulang lagi, kita akan gunakan ini lagi, kita akan belajar lagi dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kita akan sama-sama menggali kebenaran firman Tuhan dari bacaan ini gitu ya. Dan seperti biasa saya akan sendiri, nanti akan Kak Roma yang akan menjadi host saya, juga pastinya ada guest gitu ya kan bersama-sama menggali Alkitab pada malam hari ini bersama kita semua. Yang pertama ada Kak Dewi dan yang kedua ada Kak Yosef gitu ya, karena kemarin Kak Josh nggak jadi gitu karena ada kesibukan, akhirnya diganti sama Kak Yosef. Kita akan bareng-bareng Kak Yosef menggali kebenaran Alkitab pada malam hari ini. Teman-teman silakan buka Alkitabnya di Matius 28, ini pasal yang sangat-sangat terkenal bagi orang Kristen ya. Tapi kita akan bahas ayat 1 sampai 10 untuk bisa mengenal begitu banyak hal yang sebenarnya harus kita sadari sebagai orang Kristen gitu ya. Oke, kita mau kenalan dulu ya sama Kak Yosef dan Dewi. Mungkin bisa kenalan dari Kak Yosef dulu. Shalom, perkenalkan nama saya Yosef. Yosef Cahyo, saya asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Kemudian saat ini saya sedang melayani di ICF Kamboja, gitu. Berarti ini di Kamboja ya Kak ya? Iya Kak, saya di Kamboja, di Poipet. Iya. Ya, salam kenal. Kalau dari Dewi? Ya, shalom, saya Dewi dari saya pelayanan di Betani El Betul Solo Baru dan di Yayasan Sabda saat ini. Oke, thank you. Dan kenalin juga saya Roma, saya juga berpelayanan di Sabda tapi via online aja karena saya jauh dari teman-teman ya. Saya ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan pelayanan di Gereja Best Church. Mungkin Kak Yudo mau kenalan juga? Iya, belakang nama saya Yudo, teman-teman. Saya berasal dari Solo, tinggal di Solo, dan juga melayani di gereja GKI Solo Geden dan berpelayanan juga di Yayasan Bangga Sabda. Itu sih dari saya. Oke teman-teman ya, salam kenal semuanya ya. Kiranya nanti bisa asik ngobrolnya untuk menjelaskan ayat-ayat yang akan kita gali. Nah, kita ada di Alkitab ya, satu acara dari Sabda untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal. Makanya kita sering sebut sebagai pasal yang top Alkitab untuk melihat dari sudut pandang yang baru, dan kita juga lakukan dengan cara yang begitu kekinian ya, dari Instagram Live, di mana ini satu platform yang anak-anak muda juga suka berkumpul gitu. Harapannya bisa menjangkau lebih banyak anak muda itu bisa suka dan belajar Alkitab. Nah, di dalam Alkitab ini kita pakai satu metode ketika kita menggali supaya penggalian kita tidak liar, itu namanya metode Sabda yang sama dengan nama yayasan kita ya. Mungkin Kak Yudo mau jelaskan apa itu SABDA? Iya, metode SABDA adalah metode yang dibuat oleh Sabda untuk anak-anak muda itu belajar Alkitab menggunakan tools digital gitu ya. Nah, kita menggunakan 5 langkah ini untuk belajar secara bertanggung jawab gitu ya, belajar Alkitab dan juga nanti ujungnya adalah transformasi hidup. Yang pertama itu adalah, langkah pertama adalah S atau simak. Kita akan membaca. Kita akan belajar dari teksnya. Kemudian yang kedua kita akan menganalisa apa saja kata kuncinya, mungkin kata-kata yang penting gitu ya. Kemudian B itu belajar, kita akan menyimpulkan hal yang kita dapat. Kemudian D itu adalah doa diskusi. Doa itu biasanya kita lakukan ketika kita ber-PSA pribadi, tapi dalam kelompok besar ini kita pakai diskusi gitu ya, sama berkait sama satu sama lain. Dan yang terakhir adalah aplikasi. Tapi aplikasinya teman-teman ini bukan aplikasi abstrak saja, tapi aplikasi konkret yang bisa kita lakukan dalam beberapa hari gitu ya, yang setelah kita lakukan PA, kita melakukan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan. Begitu Kak Roma. Ya, teman-teman bisa pakai ya metode ini ketika belajar Alkitab mandiri ataupun juga secara besar-besaran dengan komunitas. Nah, ini mungkin saya mau tanya, dari teknis, suara kita udah kedengar kan dari penonton? Nih, sudah kedengaran Kak Roma? Sudah oke? Oke, aman. Ya. Saya agak was-was. Oke, puji Tuhan, kita akan lanjut ya. Kita akan segera mulai acara kita hari ini dalam doa. Minta kesediaan Kak Yudo bisa buka dalam doa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak kami yang penuh kasih, yang memanggil kami anak-anakmu datang ke Instagram malam hari ini untuk bersama-sama
mempelajari firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh menopang kami semua, baik pribadi kami masing-masing, dan juga device kami, jaringan kami, listrik, dan juga keamanan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena itu semua Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh belajar tentang firman Tuhan bersama teman-teman dari berbagai tempat di Indonesia dan juga dari luar negeri. Kami boleh belajar tentang firman Tuhan yang hidup itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus memberi pencerahan bagi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh hidup berdasarkan firman Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, hari ini kita akan menggali Matius pasal 28 ayat 1-10, bukan ayat yang baru, ayat ini sangat terkenal gitu ya. Tetapi sebelum kita akan membaca dan akan menggalinya bersama Kak Yosef dan juga Dewi, saya akan jelaskan sedikit ya latar belakang peran wanita gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang wanita atau perempuan gitu lah, di zaman Tuhan Yesus ataupun sebelum zaman Tuhan Yesus di PL itu sangat terkait kali dengan yang namanya sistem patriarkal gitu ya. Jadi sistem patriarkal ini berpusat semuanya berfokus kepada laki-laki, entah itu secara garis keturunan, hak waris, kepemimpinan, itu semua di tangan laki-laki bukan perempuan atau wanita gitu ya. Biasanya perempuan itu malah di bawah otoritas. Jadi secara patriark memang berpusat kepada laki-laki, dan wanita itu biasanya mengurus, tugas utamanya itu mengurus rumah tangga gitu ya. Misalnya mengurus anak, memasak. Dulu waktu saya kuliah di belakang, di dapur, di kasur, jadi ada tiga D gitu ya. Jadi memang peran wanita itu sangat berbeda sekali dengan peran laki-laki gitu. Terus secara akses pendidikan juga nggak terlalu diutamakan untuk perempuan. Biasanya yang laki-laki dulu gitu yang mendapatkan pendidikan Taurat, entah itu di Bait Allah ataupun sinagog gitu ya. Bahkan mereka memang formalnya laki-laki yang akan dijoinkan untuk bisa mengikuti pendidikan hukum Taurat, dan perempuan ada tempatnya sendiri dan tidak terlalu utama gitu untuk perempuan gitu. Terus untuk dalam banyak aspek pun kesaksian perempuan atau wanita itu tidak terlalu kuat dibandingkan dengan laki-laki. Kadang-kala juga mereka tidak bisa menyuarakan pendapatnya di dalam satu forum yang lebih besar ataupun di dalam pengadilan gitu. Jadi secara martabat memang mereka ada gitu. Tetapi mungkin ada beberapa terbatas dalam beberapa aspek, termasuk tadi dalam hukum, pendidikan, ataupun mungkin dalam status sosial gitu ya. Jadi yang menarik, Alkitab kita itu tidak membeda-bedakan gitu ya, khususnya Matius. Lukas sih lebih banyak gitu ya, tetapi karena konteks ini kita belajar tentang Injil Matius gitu ya, pelayanan Yesus justru banyak sekali melibatkan wanita atau perempuan, misalnya di dalam beberapa bagian atau cerita di mana dia juga pernah menyembuhkan Maria atau Salome dan lain sebagainya, dan menjadi satu murid Yesus yang sangat berperan dan mendukung pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya yang 12 gitu ya. Jadi meskipun tidak punya print yang terlalu beda banget sama laki-laki, tetapi malahan dengan kesederhanaan wanita-wanita yang ada itu mereka punya akses lebih banyak lagi kepada Yesus, dan bahkan pelayanan mereka juga termasuk luar biasa. Makanya salah satu pelayanan mereka yang terlihat sekali kita akan lihat nanti di Matius pasal 28 ini. Nah, ini Kak Yudo mau jelaskan sedikit ke kita semua bagaimana konteks dari Matius pasal 28. Silakan Kak. Matius pasal 28 ini adalah peristiwa yang terjadi setelah kematian dan penguburan Tuhan Yesus ya, di Matius 27. Jadi ada beberapa hal penting yang kita bisa lihat, terutama di akhir-akhir ya, Matius 27. Dikatakan di situ Tuhan Yesus benar-benar mati di atas kayu salib, kemudian diturunkan, kemudian dia dibawa ke dalam kubur gitu ya oleh Yesus Arimatea. Kemudian juga di situ juga dikatakan kuburnya dijaga oleh tentara Romawi ya, bukan pasukan dari Bait Allah, tapi tentara Romawi. Dan kemudian itu di atas permintaan dari para pemimpin agama Yahudi, karena ada kekhawatiran bahwa murid-murid Tuhan Yesus akan mencuri tubuhnya. Nah, kemudian ayat pasal ini itu berpusat pada beberapa hal juga yang penting. Pertama tentang kubur yang kosong, kemudian juga tentang kehadiran para malaikat yang mengabarkan kebangkitan Tuhan Yesus, dan yang pastinya tentang para wanita gitu ya, yang menjadi saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus begitu.
Dan sini juga kita bisa melihat kalau kita baca pasal ini secara utuh, kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para perempuan ini dan juga mengutus mereka untuk memberitakan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit begitu. Dan dalam konteks budaya saat ini, kesaksian perempuan itu seperti tadi kata Kak Roma ya, kesaksian perempuan itu susah dipercaya gitu, atau secara patriarkal itu tidak bisa dipercaya kalau satu orang aja gitu. Makanya di sini disebutkan tentang Maria dan satu perempuan lainnya. Jadi itu menjadi satu peneguhan untuk kesaksian seseorang terhadap satu peristiwa begitu. Di sini Matius juga mencatat bahwa ada penjaga yang melaporkan kejadian atau kebangkitan Tuhan Yesus itu kepada para imam-imam kepala, dan mereka menyebarkan berita bahwa tubuh Tuhan Yesus dicuri. Jadi saat itu juga ada rumor gitu ya, ada murid-murid Tuhan Yesus yang mencuri tubuh Tuhan Yesus sehingga tubuhnya tidak ada lagi di dalam kuburan gitu ya. Nah, pasal 28 ini ditutup dengan perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ini sebuah hal yang mungkin sangat-sangat familiar ya bagi kita semua orang Kristen ya, yaitu adalah amanat agung untuk kita bisa pergi, mereka pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus, membaptis, mengajar, dan juga ada janji penyertaan bahwa Tuhan akan menyertai mereka senantiasa gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah pengantar singkat gitu ya dari pasal 28, Matius pasal 28 ini. Jadi kita akan mulai saja menggali dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Nanti bisa dibaca oleh Kak Yosep itu ayat 1 sampai yang kelima, nanti disambung oleh Dewi ayat ke-6 sampai yang 10. Begitu ya. Oke. Silakan Kak Yosep. Oke, saya bacakan dari Matius pasal yang pertama sampai ayat ke-5. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinglah fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman, kita udah baca ya dari ayat 1 sampai 10. Sekarang kita akan mulai menggali dari ayat ini, dari bagian yang pertama, yaitu simak. Kita akan fokus pada teksnya dulu ya. Oke, akan mulai dari saya akan bertanya kepada Kak Dewi dulu gitu ya. Dari yang nomor 1, ayat yang pertama, kapankah peristiwa ini terjadi dan siapa sajakah yang pergi menengok kubur Yesus? Kak? Silakan Kak Dewi. Ya, kalau misalnya kita lihat di ayat yang pertama itu, peristiwa itu terjadi pada pagi hari, yaitu pada hari pertama minggu itu setelah hari Sabat, yang dimana dalam konteks Yahudi itu merupakan awal dari minggu yang baru. Nah, yang pergi melihat kubur Yesus itu Maria Magdalena dan Maria lainnya, kalau misalnya kita lihat di ayat yang pertama. Tapi kalau misalnya kita lihat di dalam Markus 16 ayat yang pertama, itu ada 3 orang ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, yang melihat ke sana kayak gitu. Dan dalam Lukas 24 ayat yang ke-10 itu juga ada 3 orang, Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Nah, karena Injil Matius secara khusus ditulis untuk orang-orang Yahudi pada saat itu, nah di mana dalam tradisi Yahudi saat itu diperlukan setidaknya 2 orang saksi untuk memvalidasi suatu kebenaran. Makanya Matius itu
menyederhanakan dengan menulis dua orang tersebut, Maria Magdalena dan Maria lainnya, untuk memenuhi syarat hukum Yahudi saat itu. Seperti itu, Kak Yudo. Ya, betul sekali ya. Jadi perempuan-perempuan ini mereka setia pada Tuhan Yesus, mereka pengikut Tuhan Yesus, dan juga mereka melakukan apa yang mereka pikirkan mereka perlu lakukan gitu sebagai murid Tuhan Yesus yang mengasihi gurunya gitu ya, yaitu untuk mungkin meminyaki, mungkin memberikan wewangian gitu ya. Tapi di sini ada yang menarik, itu setelah hari Sabat lewat gitu. Jadi ada satu jeda gitu untuk mereka bisa datang kepada kubur Yesus. Dan ternyata penghalang tanda kutip ya, yang nggak memperbolehkan mereka untuk datang sebelumnya adalah hari Sabat itu sendiri, begitu ya. Karena kalau mereka datang kepada kuburan, mereka menyentuh orang mati, mereka jadi najis dong. Mereka nggak boleh ikutan Sabat itu ya. Dan kita juga tahu bukan hanya Sabat, tapi juga itu juga ada ini dalam perayaan Paskah begitu ya. Jadi itu juga berkaitan juga dengan keagamaan gitu yang melarang mereka untuk bisa datang sebelumnya gitu. Jadi ini ada fakta-fakta yang menarik ya, yang mungkin terlewat ketika kita membaca ini dulu-dulu gitu. Tapi ketika kita buka sekarang, kita ada bisa melihat fakta-fakta yang baru. Oke, kita akan lanjut kepada Kak Roma, silakan Kak. Oke, ke Kak Yosep ya. Ini ada salam dari Kebumen untuk Pastor Yosep. Silakan nanti teman-teman temennya Kak Yosep bisa juga berkomentar ya. Oke, sekarang ke Kak Yosep di ayat yang kedua. Peristiwa hebat apa yang terjadi saat malaikat turun dari langit dan apa yang dilakukan malaikat itu? Silakan Kak. Oke, jadi kalau kita melihat di ayat yang kedua yang telah kita baca tadi ya, cukup menarik karena di sini Matius menuliskan bahwa terjadinya gempa bumi. Nah ini menarik karena di Injil-Injil lain kita tidak menemukan adanya keterangan ini bahwa adanya gempa bumi gitu, dan kita hanya menemukan di dalam Injil Matius. Dan ini menarik karena di Matius juga dituliskan ada dua peristiwa mengenai Yesus terjadinya gempa bumi, adalah ketika Yesus mati, dan yang kedua adalah ketika Yesus bangkit. Nah, jadi peristiwa gempa bumi ini bukan hanya peristiwa yang fenomena kebetulan saja, tapi kalau dari sudut pandang Matius, dan kita yakini juga, ini merupakan salah satu intervensi dari Allah, bahwa peristiwa yang besar ini merupakan karya Allah, dan ini bukan karya manusia, gitu. Jadi merupakan sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, gitu. Kemudian juga dan kalau kita lihat tadi juga peristiwa gempa bumi itu, di situ juga ada malaikat gitu ya, malaikat yang turun gitu, dan malaikat ini tahu bahwa perempuan-perempuan itu sedang mencari Yesus gitu, dan kemudian malaikat itu tanda kutip menggulingkan batu gitu ya, menggulingkan batu. Dan ini menarik, ketika malaikat menggulingkan batu bukan tujuannya supaya Yesus bisa keluar gitu, karena Yesus sudah memakai tubuh kemuliaan, tetapi tujuannya agar para saksi gitu, perempuan tadi, mereka bisa melihat secara fisik bahwa kubur Yesus sudah kosong gitu. Jadi tujuan dari penggulingan batu itu supaya mereka dapat melihat bahwa kubur Yesus itu kosong gitu. Jadi kita melihat di sini merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa, gempa bumi itu, dan malaikat Tuhan yang menggulingkan batunya supaya para saksi bisa melihat bahwa Yesus telah bangkit dan kuburnya kosong. Itu sih, Kak. Amin. Ya, jadi semua jelas ya. Ayat 2 aja itu jelasin bahwa semua itu bergerak dari surga gitu ya.
Jadi semua ngomongin tentang alarm surga gitu, bukan dari manusia ke surga, tetapi dari surga gitu, dari malaikat yang turun, dari gempa bumi yang tadi ngomongin tentang kuasa ilahi gitu ya, bukan kayak sekarang dikit-dikit gempa, oh gempa biasa gitu. Tapi orang-orang Yahudi itu percaya kalau ngomongin tentang gempa bumi ini berarti bukan sesuatu yang biasa terjadi, tetapi memang ada kuasa yang dahsyat yang bukan dari manusia, tetapi Allah lah yang memberikannya, dan itu mereka tahu, dan ini menarik sekali gitu ya. Jadi semuanya tergerak gitu dari atas ke pada bawah sampai menggulingkan itu kayak manusia nggak mungkin bisa gitu ya, tetapi dikatakan dengan tenang duduk di atas si malaikat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita akan lihat di bagian berikutnya ayat 3 dan ayat 4. Iya, iya 3 dan 4 kita ngomongin banyak tentang malaikat tadi yang dibahas oleh Kak Yosef dan Kak Roma ya. Nah, untuk Kak Dewi, bagaimanakah rupa dan penampilan para malaikat itu? Penampilan malaikat itu dan apa reaksi para penjaga kubur kalau kita melihat dari ayat 3 sampai 4? Silakan Kak Dewi. Ya, kalau misalnya kita lihat di ayat yang ketiga sampai yang keempat itu, wajah malaikat itu bagaikan kilat dan putih ya. Dimana warna putih itu kalau misalnya dalam Alkitab itu selalu melambangkan kekudusan, kemurnian, seperti itu. Yang dimana penampilan itu menunjukkan bahwa itu tuh bukan manusia biasa, tapi emang benar-benar itu tuh utusan dari surgawi yang membawa suatu berita kemenangan atas maut kayak gitu. Dan reaksi para penjaga itu secara fisik ya itu mati ya kalau misalnya dilihat di ayat ketiga sampai yang keempat kayak gitu. Nah, kemungkinan ya mereka mengalami keadaan shock atau pingsan. Tapi setelah aku lihat juga di Alkitab Sabda Web itu kata mati itu juga bisa diartikan sebagai mati secara spiritual. Di mana mereka itu tidak mengenal benar-benar utusan dari surgawi itu, atau bisa dikatakan juga mereka memiliki kehidupan yang tidak mengabdikan diri kepada Tuhan, tapi menyerahkan diri kepada pelanggaran ataupun dosa, seperti itu Kak Yudo. Iya, oke. Jadi mereka berhadapan langsung ya dengan makhluk surgawi yang dikatakan ini sangat-sangat spektakuler nih. Ayat 3-4 nih, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini orang dari mana nih? Dan pastinya mereka juga shock juga karena batu itu nggak bisa digulingkan oleh satu orang kan gitu kan. Dan ini ketika kejadian seperti ini pastinya mereka juga mengalami ketakutan yang luar biasa gitu. Dikatakan ketakutan itu menjadi seperti orang mati gitu ya. Kalau di kalau orang shock gitu, dia kan nggak bisa ngapa-ngapain, dia diem aja gitu, pucet kali mukanya. Makanya dikatakan seperti orang mati gitu ketika berhadapan langsung dengan malaikat surgawi ini. Oke, kita akan lanjut ke ayat berikutnya. Kak Roman, silakan. Ya, ayat 5 ayat ke-6 ya Kak Yos. Apa kata malaikat itu kepada para perempuan dan apa kata malaikat itu tentang Yesus? Silakan. Oke. Jadi kalau kita melihat dari yang kita baca tadi, karena sebuah peristiwa yang hebat ya, apalagi mereka bertemu dengan malaikat, itu kayak, wah, itu fenomena yang cukup luar biasa ya, kalau seandainya kita juga tiba-tiba ketemu dengan malaikat. sebuah perkataan yang menenangkan bagi malaikat kepada para perempuan, jangan takut. Itu merupakan ungkapan pertama, jangan takut. Itu merupakan perkataan yang menenangkan para perempuan pada waktu itu, gitu. Karena pertemuan antara malaikat dan perempuan itu, tentunya kalau kita kalau seandainya terjadi dalam kehidupan kita, kayaknya tentunya kita juga akan takut sih, gitu. Meskipun saya juga pengen sih ngalami bisa ketemu dengan malaikat ya, gitu. Itu merupakan pengalaman yang asik gitu. Nah, tapi di sini malaikat mengatakan jangan takut, dan malaikat pun juga tahu bahwa mereka sedang mencari Yesus, gitu. Mereka sedang mencari Yesus, dan malaikat memberitahukan sebuah kabar sukacita, gitu. Sebuah kabar yang baik bahwa ia telah bangkit, gitu. Bahwa ia telah bangkit. Dan di sini malaikat juga mengatakan sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi malaikat ini sedang bisa dikatakan tuh mereview pikiran para
para wanita, para saksi mata perempuan pada waktu itu, untuk mereka mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu. Karena kita harus ingat juga Injil Matius ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak mengenal tidak percaya bahwa Yesus itu sebagai Mesias. Jadi di sini penulis juga mengingatkan kepada para pembaca pada waktu itu untuk mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Yesus ketika dalam pelayanannya gitu. Jadi itu sih Kak. Dan Iya, nanti di situ kita juga oke, di situ lanjut. juga malaikat juga mengundang gitu ya. Karena takutnya mereka nggak percaya gitu, ayo masuklah ya. Kasar itu, ayo masuklah, lihatlah nih kuburnya kosong nih, nggak ada nih Yesus nih gitu. Jadi itu juga meneguhkan bahwa pernyataan mereka ketika itu disaksikan itu bukan hanya katanya gitu. Kata malaikat Yesus bangkit, tapi ketika ditanya kamu lihat nggak gitu, nggak juga sih gitu, nggak. Tapi di sini di ayat ke-6 juga dikatakan bahwa mereka pun juga melihat bahwa kubur Yesus itu kosong gitu. Jadi menunjukkan bahwa itu sebuah peristiwa yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu Kak. Oke. Ya, menarik sekali ayat 5 ayat 6 ini ya. Di ayat 4 sebenarnya ada kata mereka takut seperti orang mati. Ternyata di ayat berikutnya juga jangan takut gitu ya. Padahal murid-murid khususnya yang perempuan ini belum bilang, aduh aku takut, nggak ada gitu ya. Tapi memang sekali lagi malaikat itu tahu mereka sedang ketakutan dan mengerti hati mereka gitu ya. Makanya satu ajakan yang sangat baik menurutku di sini di ayat yang ke-6 ini katanya, mari gitu ya, satu ajakan atau kerinduan untuk murid-murid wanita ini bisa melihat Yesus, tempat dia yang kemarin berbaring ketika dia dikuburkan gitu, dan sekarang tidak ada lagi gitu ya. Nanti bagian ayat 6 ini kita akan kulik di bagian analisa ya, lebih dalam terkait dari teks atau frasa sama seperti yang telah dikatakannya itu apa. Nanti lebih lanjut kita akan gali sama-sama teman-teman. Oke Kak Yud, next. Ya, oke. Aku akan kepada Kak Dewi ya. Setelah melihat kubur yang kosong, apa pesan yang diberikan malaikat kepada para perempuan untuk disampaikan kepada murid-murid Yesus yang lainnya? Dan bagaimanakah respon para perempuan itu, Kak Dewi? Silakan. Ya, kalau misalnya kita lihat di ayat yang ke-7 sampai 8 itu, pesan yang diberikan malaikat itu ini, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi malaikat itu tidak hanya menyampaikan fakta bahwa Yesus itu sudah bangkit, tapi juga memberikan instruksi yang jelas ya, menyuruh meminta untuk kedua perempuan itu segera pergi dan memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit. Nah, untuk respon perempuan itu pun mereka responnya bagus gitu kan, karena mereka langsung segera pergi tanpa mereka bertanya-tanya lagi, tapi mereka segera pergi kayak gitu. Walaupun meskipun masih dengan rasa takut, tapi ada dengan sukacita yang besar juga, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Nah, lari dalam bahasa Yunaninya itu treko, ya. Jadi di mana mereka itu berusaha secepat mungkin menyampaikan pesan yang diberikan oleh malaikat itu kepada murid-murid Yesus pada saat itu. Jadi dengan segenap usaha mereka, dengan segala mungkin sisa-sisa tenaga mereka, mereka lakukan yang terbaik untuk menyampaikan pesan itu kepada murid-murid Yesus pada saat itu. Seperti itu Kak Yudo. Iya, setuju banget ya. Jadi itu respons yang benar gitu setelah menerima perintah dari daripada malaikat itu kepada mereka gitu, dan mereka tahu sekarang bagaimana Yesus sudah bangkit. Dan dikatakan di sini bahwa Yesus itu sudah mendahului mereka ke Galilea gitu. Jadi perintah dari malaikat ini bukan hanya tentang Tuhan sudah bangkit gitu, tapi bangkitnya kemana gitu. Ada satu tempat yang sangat-sangat familiar buat mereka gitu. Makanya perintah juga diberikan kepada murid-murid yang juga familiar dengan tempat itu. Jadi mereka segera bergegas begitu ya untuk memberitahu kepada para murid tentang apa yang mereka lihat dan juga mereka dengar daripada
pembawa pesan dari surga ini, gitu ya. Oke, lanjut ke Roma di ayat 9 dan 10, silakan. Ya, ini saya baca ada Anas menanggap, ya respon perempuan ini menunjukkan ketaatan sehingga mereka menyampaikan pesannya. Oke, memang nanti kita akan kulik bagian ini lebih dalam lagi ya. Nah, bagian terakhir nih dari Simak ke Kak Yosef, siapa yang menjumpai para perempuan itu di tengah jalan dan apa kata orang itu kepada mereka? Silakan. Oke. Jadi kalau kita mengacu lagi dari apa namanya teks kita, di ayat 9 itu dikatakan bahwa tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Ini cukup menarik ya ketika dikatakan tiba-tiba. Gitu. Kayak saya rasa ini bukan sebuah kebetulan ketika Yesus berjumpa dengan para perempuan gitu. Karena ini sekali lagi meneguhkan untuk para perempuan gitu. Untuk para perempuan itu bisa dalam bentuk apa namanya meneguhkan penglihatan mereka dan juga meneguhkan iman mereka gitu. Mereka tidak hanya melihat malaikat yang mengatakannya, tetapi mereka sendiri berjumpa dengan Yesus gitu. Dan ini cukup menarik juga ketika Yesus berjumpa dan mengucapkan salam bagi para perempuan itu, para saksi itu. Dan ketika Yesus mendekatinya, ketika mereka mendekatinya, mereka itu memeluk kakinya serta menyembahnya. Nah, ini menunjukkan sebuah respon yang benar. Jadi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka benar-benar tersungkur dan itu menunjukkan sebuah otoritas dari Tuhan. Itu otoritas dari Yesus. Karena kalau kita lihat hanya orang-orang tertentu saja yang sebenarnya disembah gitu ya. Untuk disembah. Dan di sini cukup menarik juga ketika Matius menggunakan kata menyembahnya gitu, memeluk kakinya serta menyembahnya. Karena dalam konteks Yahudi bisa dibilang hanya kepada Allah lah gitu ya, hanya kepada Allah lah yang patut untuk disembah gitu. Nah, peristiwa ini juga akhirnya menegaskan bahwa Yesus itu bukan hanya manusia biasa, tetapi ini juga menegaskan bahwa Yesus itu juga Allah yang layak untuk disembah gitu, dan dia juga adalah Mesias yang selama ini dinanti-nantikan gitu. Jadi peristiwa menyembah ini bukan hanya peristiwa yang biasa, tapi ini merupakan sesuatu hal yang berarti bagi orang-orang Yahudi gitu. Dan sekali lagi Yesus juga mengatakan kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku gitu. Dan ini sekali lagi menegaskan untuk para saksi mata agar kesaksiannya pun itu juga dapat dipertanggungjawabkan. Gitu sih Kak dari saya. Iya, jadi pada endingnya bukan hanya malaikat gitu ya, utusan gitu ya, tapi juga pribadinya sendiri gitu ya. Mereka ketemu gitu dengan Yesus dan mereka ketemu dengan gurunya gitu ya. Jadi mereka adalah saksi mata karena bukan hanya malaikat mereka percaya gitu ya. Katanya Yesus langsung datang kepada mereka gitu ya. Jadi perjumpaan pribadi yang sangat memulihkan, yang sangat menenangkan hati mereka ketika mereka diliputi dengan rasa takut dan diliputi dengan sukacita gitu ya ketika Yesus boleh bertemu dengan murid-murid perempuan ini gitu. Nah, kita akan lanjut teman-teman ke bagian analisa untuk kita coba kulik lebih dalam ya dari ayat-ayat ini. Saya ke Dewi dulu ya. Jangan takut. Itu muncul di ayat 5 ayat 10. Apa nih makna penting frasa ini dalam kaitannya dengan peristiwa kebangkitan Yesus? Silakan Dewi. Iya, kalau misalnya kita lihat ya kata janganlah takut, jangan takut itu 2 kali muncul untuk apa namanya pertama malaikat yang mengatakan sama kedua perempuan itu ya diucapkan itu pertama sama malaikat untuk menenangkan para perempuan yang pada saat itu mereka datang ke kubur Yesus. Tadi udah dijelaskan juga kayak gitu kan. Terus yang kedua itu oleh Yesus sendiri saat bertemu dengan mereka dalam ketakutan dan dalam kegembiraan juga kayak gitu. Nah, kata jangan takut ini itu adalah kata yang diulangi kembali yang artinya di mana pada saat itu meskipun malaikat sudah mengatakan pada
kedua perempuan ini tentang kabar kebangkitan Yesus, tapi mereka itu belum sepenuhnya percaya kayak gitu kan. Jadi itu kata jangan takut itu pobeiste. Nah, pada saat itu Yesus ketemu sama mereka, Yesus bilang lagi, hentikan ketakutan kamu. Jadi istilahnya kayak penegasan lah kayak gitu kan. Meskipun mereka sudah mendengar kabar dari malaikat, ya Yesus muncul untuk membuktikan, memvalidasi kebenaran itu tentang Yesus itu bangkit dan meneguhkan hati mereka sehingga supaya mereka lebih berani lagi untuk menyampaikan kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus. Jadi frasa ini tuh berfungsi sebagai salah satu jembatan teologis juga, di mana yang awalnya mereka ketakutan akan yang supranatural, ya malaikat, menuju perintah aktif untuk mereka bersaksi, ya karena mereka sudah melihat secara langsung seperti itu. Jadi penggunaan bentuk imperatif present pobeiste menyiratkan hentikan ketakutan yang sedang mereka alami, hentikan ketakutan yang Maria Magdalena dan Maria lainnya ini alami, dan mengubah emosi pasif itu menjadi tindakan saksi pertama kebangkitan Yesus. Seperti itu, Kak Roman. Iya, jadi ketika Matius tulis jangan takut 2 kali gitu ya, baik Yesus yang mengatakan maupun juga para malaikat, itu bukan berarti supaya banyak aja kata-katanya dan jadi cantik ini ayat gitu, enggak ya. Tapi memang ada arti penekanan yang ingin ditekankan oleh penulis dalam hal ini Matius gitu. Dan tadi Dewi sudah menjelaskan gitu ya. Jadi jangan takut itu bukan cuma sekedar larangan untuk berhenti takut secara emosi sesaat saja gitu, tetapi stop takut atau stop takut itu yang menguasai hidup gitu. Jadi benar-benar nggak akan takut lagi gitu ya. Jadi seluruh keberadaan dari kaki sampai kepala itu jangan sampai dikuasai ketakutan gitu, karena ajakan untuk keluar dari kondisi itu sudah disampaikan oleh pribadi yang sudah menghentikan ketakutan-ketakutan mereka, yang ketika tadi mereka datang ke kubur diliputi dengan itu semua kebingungan, ketakutan itu. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, dari yang tadinya takut menguasai mereka itu kepada kegirangan gitu ya. Meskipun mungkin nggak langsung jadi gitu ya, tetapi memang ada satu perubahan dikatakan. Makanya di ayat 8 sebenarnya kata takut itu 4 kali disebut, walaupun kata jangan takut 2 kali gitu ya. Jadi memang ada banyak kali diulang kata takut, dan mereka takut pun sekarang takutnya dengan diliputi dengan sukacita. Jadi ada satu pergeseran atau perubahan yang terjadi dari yang tadinya mereka berangkat ketika mereka pulang, apalagi setelah bertemu dengan Yesus gitu ya. Jadi ini satu kondisi yang bagus sekali untuk disampaikan saat itu, karena ini menjadi satu dasar misi bagaimana mereka bersaksi tentang Yesus yang bangkit kepada murid-murid 11 murid yang lainnya. Teman-teman, ini ya ada Mili yang menanggapi jangan takut di sini berarti karena Yesus bangkit tidak ada lagi alasan utama untuk hidup dalam ketakutan. Iya, apalagi mereka sudah melihat Yesus yang bangkit itu ya. Nah, kita lanjut Kak Yud. Iya, saya akan kembali ke Yosef. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Nah, mengapa penulis ini atau Matius ya merasa penting menekankan sama seperti yang telah dikatakannya? Silakan Kak Yosef. Oke, jadi kita kembali lagi ya, seperti tadi sempat saya sedikit singgung bahwa audiens dari Matius ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang sangat kuat sekali keyahudiannya, sehingga mereka ini sangat menantikan yang namanya pembebasan gitu, pembebasan dari perbudakan atau penjajahan. Makanya mereka sangat menanti-nantikan Mesias untuk hadir dalam kehidupan mereka. Nah, ketika Matius menuliskan bahwa ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti telah dikatakannya, di sini Matius sedang menunjukkan sebuah teologis yang mendalam, bahwa ini membuktikan kedaulatan dan otoritas Yesus gitu. Nah, jadi ketika Matius mengatakan seperti yang telah dikatakannya, ini menandakan bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus selama pelayanannya, selama ajar-ajarannya, selama dia ada di dunia, itu
bukanlah omong kosong gitu. Jadi itu bukanlah omong kosong, itu bukanlah sebuah rekayasa, tetapi itu dapat dibuktikan gitu, dan itu kebenarannya dapat divalidasi gitu. Makanya di sini Injil Matius mengatakan sama seperti yang telah dikatakannya. Dan di sini makanya Matius sedang mempertegas bahwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu bukanlah sebuah fenomena kebetulan. Mungkin bisa dikatakan Yesus itu bukan korban politik gitu, karena mereka menginginkan Barnabas untuk keluar untuk bebas, dan Yesus yang pada akhirnya dihukum gitu. Bukan karena korban politik, tetapi itu merupakan rencana Allah yang telah ia rencanakan, yang telah rencanakan untuk manusia gitu. Jadi ketika Matius mengatakan seperti yang telah dikatakannya, itu menunjukkan bahwa Yesus itu udah tahu gitu. Yesus itu udah tahu bahwa apa yang akan terjadi dalam dirinya, bahwa dia akan mati dan dalam 3 hari dia akan bangkit gitu. Dan mungkin juga para murid sepertinya juga mereka tidak belum mengerti benar apa yang disampaikan oleh Yesus. Mungkin kalau kita saat ini, kita juga kayaknya mikir juga kalau seandainya ada orang yang ngomong bahwa nanti aku akan mati dan kemungkinan nanti aku akan bangkit gitu kan ya. Mungkin kita, bener tah gitu kan. Iya kah gitu kan. Jadi kayaknya kita akan sedikit ragu gitu. Dan Matius di sini itu juga pada akhirnya bisa mengerti, bisa mengetahui bahwa ada juga keraguan dalam diri orang-orang yang mendengar perkataan Yesus pada waktu itu gitu. Ada keraguan, kayaknya orang ini mabok nih kayaknya gitu ya. Kayaknya orang ini ngigo nih kayaknya gitu. Masa dia bisa mati terus bangkit gitu kan. Nah, tapi ketika Matius mengatakan seperti yang dikatakannya dahulu, ya itu kembali lagi Matius sedang mengkonfirmasi bahwa tulisannya dari pasal pertama sampai pasal yang ke-27, bahkan sampai pasal ke-28, semuanya itu merupakan kebenaran yang valid, dan itu bukan sebuah rekayasa, dan itu semua dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, jadi ketika Matius mengatakan dan menuliskan seperti yang telah dikatakannya, itu menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar ilahi adanya, dia tidak mengada-ngada, dan dia itu benar-benar Mesias yang ditunggu-tunggu, dia benar-benar Allah yang menjadi manusia. Kemudian kebangkitannya itu sebagai pemenuhan janji kesetiaan Allah gitu. Jadi bagi Matius, kebangkitan Yesus itu bukanlah sebuah kejutan yang tidak terduga, tetapi itu merupakan kepastian yang sudah direncanakan. Nah, ini yang harus mungkin kita juga mengerti, bahwa kebangkitan Yesus itu bukan fenomena gitu, dan kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, bukan hanya kelihatan mati atau pingsan, tapi kita percaya Yesus benar-benar mati dan dia juga benar-benar bangkit, dan kebangkitan Yesus itu merupakan kepastian yang sudah direncanakan. Makanya apalagi dalam momen itu juga merupakan momen Paskah ya, dalam kebangkitan Yesus itu. Jadi frase itu juga menghubungkan peristiwa Paskah dengan seluruh pengajaran Yesus sebelumnya. Dan ini membuktikan bahwa Allah adalah pribadi yang setia pada janjinya. Gitu. Jadi bahwa Matius itu ingin menyadarkan para penulis, menyadarkan para pembaca gitu, para pembaca waktu itu dan kita saat ini, untuk kita mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji dan bahwa Dia selalu menepati janjinya, gitu. Dan makanya di situ sangat penting sekali frase seperti yang disampaikan Yesus sebelumnya, gitu. Karena Yesus sedang menepati janjinya, Dia bukan hanya sekedar membual omong kosong, tapi dia sedang menepati janjinya. Itu sangat berbeda sekali dengan manusia gitu ya, yang kadang lupa dengan janjinya sendiri gitu. Nah, tapi Yesus
Dia menepati janjinya karena dia adalah Allah yang setia. Dan juga ini juga merupakan fase di mana Yesus penulis itu juga mengoreksi kepercayaan para murid gitu. Karena menarik juga mungkin tidak hanya orang-orang Yahudi ya yang mungkin bingung dengan bingung dengan pelayanan Yesus. Saya rasa para murid pun juga mungkin ada kebingungan mereka ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit gitu. Dan para murid dalam pemahaman waktu itu bukan mungkin juga ya. Saya rasa mereka juga ada kegelisahan dan sedikit ketidakpercayaan. Terbukti dari mungkin tindakan para murid yang mereka setelah Yesus mati lah gitu. Mereka seakan-akan nggak ada harapan, udah nggak ada lagi tujuan gitu, nggak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Makanya mereka kembali lagi ke kehidupan mereka yang lama gitu. Mereka kembali lagi udah gitu. Tetapi frase ini meneguhkan dan memberi pengharapan dan juga mengoreksi ketidakpercayaan para murid gitu. Karena Yesus sudah seringkali mengatakan kepada para murid bahwa para murid itu seringkali lambat untuk percaya dan mengerti gitu. Dan makanya peristiwa ini meneguhkan dan mengoreksi iman para murid bahwa apa yang disampaikan Yesus, apa yang yang diberitakan Yesus itu merupakan kebenaran adanya. Gitu sih. Jadi itu menarik frase ini dan sangat menegur kita juga ya. Saya rasa ini juga menegur kita juga karena tanpa kita sadari seringkali kita lupa ya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mungkin tiap minggu kita dengar di khotbah atau mungkin ketika kita baca Alkitab gitu. Kita sudah tahu, oh Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Oh Tuhan itu yang menciptakan lagi. Thank you Kak. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi di bagian yang diskusi ya Kak Yosef ya. Tapi aku setuju. Tadi Kak Yosef sudah panjang lebar menjelaskan tentang kenapa itu frasa itu penting gitu atau kalimat itu penting. Karena itu menegaskan kembali nubuat Tuhan Yesus sendiri ya di pasal 16, 17, 20 gitu ya. Dan juga nih ada tanggapan juga dari Kak Agnes yang menunjukkan terkait nubuat Yesus yang sebelumnya. Lihat dari bagian ini maka makna pentingnya adalah 1, Yesus dapat dipercaya. 2, firman-Nya pasti digenapi. Dan 3, kebangkitan ada dalam rencana. Jadi betul sekali dari Kak Yosef bilang ini bukan satu kebetulan, tapi ini adalah rencana keselamatan Tuhan yang digenapi oleh Yesus sendiri, gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian berikutnya ya Kak Roma ya, bagian 3, kan bagian belajar. Silakan Roma. Nah, coba lebih singkat lagi ya, karena waktunya sudah mepet. Ke Dewi ya, apa yang bisa kita pelajari dari keberanian para perempuan yang tetap taat melakukan perintah sekalipun pada awalnya mereka takut? Silakan. Iya, yang dapat kita pelajari dari perempuan itu kayak gitu kan, bagaimana ketaatan mereka itu mengubah ketakutan menjadi sukacita yang besar. Yang awalnya mereka kan dipenuhi dengan rasa takut ya, rasa takut yang mendalam dalam hati mereka, tapi itu berubah akhirnya menjadi sukacita yang besar. Kan awalnya mungkin hanya ketakutan dan ada rasa sukacita, tapi ya di akhirnya itu, di endingnya itu mereka merasakan sukacita yang besar karena ketaatan mereka kayak gitu kan. Nah, ketaatan mereka itu membuka pintu mereka untuk mereka bertemu sama Yesus secara pribadi ya, dan mereka sehingga mereka berani memberitakan kabar ya kebangkitan Yesus Kristus itu kepada murid-muridnya. Jadi ketaatan mereka itu menghasilkan kedamaian dan keberanian untuk mereka berlari lebih lagi untuk memberitakan Injil ya. Makanya mereka juga menjadi saksi pertama juga kayak gitu kan dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada saat itu. Seperti itu Kak Roma. Iya, meski takut dan sukacita itu kayak tolak belakang gitu ya, negatif positif gitu, tapi semuanya hadir sama-sama gitu ya.
Mereka nggak nunggu takutnya hilang dulu baru taat dan pergi gitu. Aku belum selesai takutku, aku tunggu dulu gitu. Tapi mereka dikatakan langsung pergi dan mereka mengabarkan itu semua gitu. Jadi ini hal yang patut kita pelajari ya, tentang keberanian, tentang ketidaktakutan, tetap melangkah meskipun mungkin hati masih gentar, untuk mengajarkan hidup kita di dalam Tuhan itu supaya kita setia melangkah seperti yang dilakukan para perempuan ini itu. Oke, silakan Kak Yud. Ya, kembali kepada Kak Yosep, bagaimana seluruh peristiwa dalam teks ini, dari gempa bumi, kubur yang kosong, hingga berjumpa dengan Tuhan Yesus menolong kita melihat kebangkitan Yesus sebagai kabar sukacita. Ya, silakan Kak Yosep, dan singkat saja ya Kak ya, nanti lanjut di bagian diskusi. Silakan. Oke Kak, jadi peristiwa ini merupakan peristiwa yang luar biasa, dan ketika kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi dan kita kaitkan dengan kebangkitan Yesus sebagai kabar sukacita, kita melihat bahwa Yesus itu berdaulat, kebangkitan Yesus itu Yesus itu berdaulat atas bumi, atas dunia, karena dunia ini adalah ciptaannya. Kemudian itu memberikan kita ketenangan, kekuatan, dan kepastian itu bahwa Tuhan berdaulat atas dunia ini. Kemudian kubur yang kosong itu memberikan sebuah pengharapan, harapan bahwa maut bukan lagi penguasa akhir dari hidup kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, maut sudah tidak lagi ada sengatnya, seperti kata Paulus itu, di manakah sengatmu gitu, maut gitu kan. Karena Kristus sudah menang atas maut. Gitu. Jadi kubur yang kosong itu memberikan kita harapan yang pasti di dalam Tuhan. Gitu. Dan perjumpaan pribadi itu merupakan sebuah kebutuhan akan kasih dari Tuhan yang akhirnya Tuhan nyatakan. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan tidak menolak manusia, tetapi Tuhan malah mendatangi gitu untuk menyapa manusia. Jadi kita manusia berdosa, kita mendapatkan kasih dari Tuhan. Itu sih Kak dari saya Kak. Iya, ini jalan dengan kata Kak Nani betul ya. Ini katanya di sini komentarnya, sukacita bukan karena keadaan baik, tapi karena kemenangan Kristus. Iya, benar banget. Jadi bukan hanya secara global aja gitu, tapi tadi juga perjumpaan dengan Kristus itu berarti juga kayak pengalaman yang personal gitu ya bagi para perempuan itu untuk bertemu dengan Tuhan yang mereka kasihi begitu. Jadi ini ada seluruh peristiwa yang menolong kita tuh untuk melihat kebangkitan Tuhan itu sebagai satu hal yang bukan hanya dalam menggenapi nubuatan gitu ya secara agamawi gitu, tapi juga melihat kita sebagai orang percaya yang melihat Tuhan Yesus sudah mati dan sekarang dia bangkit, dan segala sesuatu yang ada di kolong langit ini itu turut juga untuk dipakai Tuhan untuk menjadi cara untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah bangkit begitu ya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke bagian yang keempat, yaitu doa dan diskusi. Saya kembali kepada Koroma, silakan. Ya, oke Dewi. Dalam ayat 8 kan dikatakan bahwa para perempuan ini meninggalkan kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Nah ini tadi sudah sempat sih kita spill sedikit ya. Menurut Dewi, mengapa kedua perasaan itu muncul sama-sama saat mereka sadar tentang kebangkitan Kristus, dan sebenarnya apa artinya? Silakan. Ya, kenapa bersamaan ya? Kalau misalnya dilihat ya, rasa takut itu bisa muncul dari rasa hormat dan gentar terhadap yang kudus. Tadi di ayat di pasal itu juga dikatakan kayak gitu kan. Dan yang supranatural, dan sementara sukacita itu lahir dari harapan yang hidup kembali kayak gitu. Jadi perasaan itu mengajarkan bahwa iman sejati tidak menghapus ketakutan kita ya. Kita kan manusia banyak takutnya. Tapi mendorong ketaatan di tengahnya. Seperti para perempuan itu ya, yang dimana mereka tetap berlari memberitakan kabar baik tentang kebangkitan Yesus. Ya, itu mengundang kita juga untuk mengalami sukacita yang lebih besar saat kita menghadapi ketakutan dengan iman kita. Kayak gitu Kak Roma, singkatnya. Baik, ya jadi pengalaman iman yang mereka lakukan ini mungkin seringkali juga kita hadapi di dalam kehidupan nyata kita gitu ya. Memang nggak sesederhana itu, harusnya enggak, atau satu rasa aja, harusnya kalau nggak suka cita ya takut, harusnya kalau nggak takut dia suka cita gitu ya. Tapi memang seringkali memang nyata di dalam kehidupan kita gitu ya. Tapi bukan berarti kita
oke aku harus gini terus gitu, enggak gitu. Karena memang ini sebenarnya transisi gitu, ada satu pemulihan dari kematian kepada kehidupan, kepada pemulihan gitu ya. Enggak langsung mungkin ya, tetapi dalam proses jangan seperti ini terus gitu ya, karena memang kita sudah merasakan sukacita daripada Tuhan, kita sudah merasakan kasih daripada Tuhan, bahkan keselamatan daripada Tuhan yang membuat kita itu sukacita itu lebih besar dibanding rasa takut itu sendiri. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Ya, kata Yosef, jika maut atau kematian, ketakutan terbesar manusia ya ini ya, telah terbukti kalah dan tak berdaya dengan kebangkitan Yesus, masihkah ada alasan bagi kita untuk takut pada kematian? Dan apakah ini menjadi kabar sukacita bagi kita? Silakan Kak Yosef. Oke. Kebangkitan Yesus itu sudah memberikan jaminan kita untuk kita tidak takut lagi. Gitu. Untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kematian bukan lagi sesuatu hal yang menakutkan. Karena kita mendapatkan jaminan. Gitu. Kita mendapatkan jaminan bahwa kita sudah tidak lagi berada di bawah hukum dosa, berada di bawah dosa. Tapi kita sudah dimenangkan di dalam kematian Yesus. Dan kebangkitan Yesus ini memberikan kita kekuatan dan jaminan. Dan ini merupakan sebuah kemenangan. Dan ini merupakan sebuah kabar sukacita. Mengapa ini menjadi kabar sukacita? Karena kebangkitan Yesus itu telah membenarkan kita. Jadi kebangkitan Yesus itu ibarat itu telah meneguhkan bahwa kita telah diampuni. Jadi dalam masa lalu kita, dosa kita sudah diampuni. Kemudian kebangkitan Yesus juga menyatakan bahwa Yesus, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Sehingga itu menunjukkan bahwa saat ini kita pun juga disertai oleh Tuhan. Jadi kita percaya kebangkitan Yesus bukan hanya fenomena masa lalu, tetapi itu pun juga masih nyata saat ini dengan bentuk penyertaan Tuhan. Karena Tuhan pun juga mengatakan bahwa dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan kemudian kebangkitan Yesus itu juga memberi kita masa depan yang cerah atau masa depan yang terjamin. Gitu, karena kita tahu bahwa Tuhan itu melampaui waktu, dia sudah ada di masa depan kita, dan kita memiliki jaminan bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Jadi kebangkitan Yesus itu berdampak di masa lalu kita, masa sekarang kita, dan masa depan kita. Gitu. Jadi itu merupakan kabar sukacita yang bisa kita terima dan kita nikmati dari kebangkitan Yesus. Iya, benar banget ya. Jadi kematian itu sebenarnya satu hal yang menakutkan bagi banyak orang gitu. Tapi banyak orang Kristen juga karena iman berani dianiaya, berani mati, dan berani untuk menghadapi hal-hal yang terburuk gitu ya. Dan ini semua karena kebenaran dan kebangkitan Tuhan itu sendiri gitu. Karena disitulah bertumpu setiap iman dan juga pengharapan kita sebenarnya gitu. Jadi benar banget ketika ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, memang ada ketakutan, memang ada kesedihan, tapi ujungnya bukan berhenti pada situ, tapi pada pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi ini satu hal yang juga bagiku juga jadi penghiburan sih, karena ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi atau kita sendiri berhadapan dengan maut gitu ya, kita melihat bahwa ada Tuhan yang di ujung sana gitu, bukan sesuatu yang mengerikan atau menakutkan bagi kita. Oke, Kak Roma, kita akan masuk ke bagian aplikasi ya, Kak Rom ya. Silakan. Iya, sebagai bagian terakhir dari langkah-langkah yang sudah kita gali, saya ke Dewi dulu, terus nanti ke Kak Yosef ya. Nah, ini sebagai komitmen kita, malaikat dan Yesus memerintahkan para perempuan itu untuk segera pergi dan memberitakan kabar sukacita tentang Yesus. Maukah kita juga pergi kepada satu orang yang ada di sekitar kita minggu ini untuk memberitakan kabar sukacita tentang Yesus? Silakan, Dewi. Ya, tentu mau ya, karena ini kabar sukacita, bukan kabar duka cita ya. Karena ini ada pengharapan yang baru, karena Yesus sudah bangkit, kayak gitu kan. Dan membebaskan kita dan memberi kita hidup yang berkemenangan, kayak gitu kan. Nah, dengan cara yang pertama itu membagikan kesaksian hidup ya, yang misalnya ada pembeda, misalnya sebelum bertobat dan sesudah bertobat, terus mengajak teman yang sudah lama tidak datang ke gereja ya, agar sama-sama bertumbuh. Terus yang ketiga itu mendoakan teman ya, mungkin dia dalam ketakutan kayak gitu kan, dan keraguan saat mengikut Tuhan. Nah, karena ini juga
digital ya, maksudnya era digital kayak gitu kan. Jadi menggunakan handphone dengan sebaik-baiknya. Misalnya kayak kirim pesan WhatsApp ya, lewat WhatsApp karena kan biasanya kan lewat WA kayak gitu kan. Kirim pesan WhatsApp sama teman ya, yang membangun mereka supaya mereka itu hidupnya itu penuh harapan kembali. Terus membagikan ayat atau renungan singkat ya, mungkin nggak yang setiap hari, tapi mungkin ya minimal setidaknya seminggu itu entah 3 atau 4 kali kayak gitu kan. Terus kirim lagu rohani untuk menguatkan mereka juga dalam ketakutan mereka atau dalam keadaan mereka supaya mereka bangkit kembali seperti itu. Dan itu lebih tepatnya ke anak-anak kampus sih ya. Maksudnya teman-teman aku kan ada biasanya anak-anak kampus kayak gitu karena lebih bergaulnya dan lebih dekatnya sama anak-anak kampus kayak gitu dan anak-anak suku juga seperti itu. Iya, banyak sekali langkah-langkah yang kamu mau lakukan ya. Minggu ini kamu akan lakukan semua kan? Banyak banget. Iya. Mungkin pertanyaannya bukan mau, tapi siap ya untuk melakukan menjangkau teman-temanmu minggu ini? Siap, Kak Roma. Oke. Karena ini kan 1 minggu ini kan 7 hari, jadi bisa dilakukan kayak gitu. Tiap hari berarti sudah ada listnya. Kalau dari Kak Yosef? Iya Kak, karena mengingat konteks pelayanan di sini ya, karena di sini kan banyak kan apa namanya, kalau tetangga kanan kiri ini kan orang lokal, orang Kamboja, jadi kita juga terbatasan dengan bahasa gitu, dan emang susah sih bahasanya untuk bahasa Kamboja gitu, hampir mirip dengan Thailand, tapi katanya di sini lebih susah lagi gitu, jadi agak terbatas dengan bahasa, tetapi biasanya dari program-program gereja yang diadakan, seperti kan kita ada tiap Kamis tuh kita ada badminton. Nah, badminton itu emang kita emang fokusnya di sini tuh pelayanan di orang-orang Indonesia diaspora, gitu, orang-orang yang bekerja di sini, kita layani mereka, gitu, dan ada salah satu program gereja itu kita badminton bersama. Nah, di dalam badminton itu ada kita menemukan beberapa orang di luar Kristen, ada orang Islam, ada orang Hindu, ada orang Buddha gitu. Jadi kita menemukan orang-orang di luar Kristen yang belum percaya gitu. Nah, biasanya setelah kita badminton gitu kita ngobrol gitu. Kalau kita tahu kalau dia bukan Kristen gitu ya kita ajakin, "Yuk kita ke gereja yuk," gitu kan. "Yuk kita ke gereja," gitu. "Tenang aja. Aku tidak bawa kekristenan. Aku bawa Yesus ya." Gitu. Jadi emang pelayanan kita di sini itu adalah emang melayani orang-orang diaspora, tetapi kita juga melayani orang-orang yang masih belum mengenal Kristus gitu. Jadi memang ada kerinduan untuk bisa mengenalkan, dan itu memang kita juga terapkan di sini. Itu sih Kak, kalau dari saya. Oke Kak, thank you banyak ya. Memang itu ladang pelayanan Kak Yosef ya. Tuhan berikan hikmat terus untuk boleh membagikan kabar sukacita ini. Oke, mungkin kita akan segera selesai teman-teman di dalam Alkitab kita. Kalau saya tadi aplikasinya tiap minggu saya Alkitab dan tiap minggu harus ada aplikasi itu. Saya pusing kalau makin banyak PR dan harus dilakukan memang ya. Karena ini itu keputusan gitu ya. Iya, kalau saya melihat sih ada banyak sih sebenarnya jemaat Tuhan di gereja tempat saya pelayanan ini yang jauh dari Tuhan, yang sepertinya Kristen gitu ya, tetapi masih sinkritisme, masih percaya dengan tradisi-tradisi dan sebagainya gitu. Saya rindu sebenarnya belajar berbagi ke mereka gitu ya. Kadang adat itu lebih kuat dibanding yang lain. Itu yang saya jumpai banyak gitu di tempat saya pelayanan di Kalimantan Tengah ini, dan saya rindu berbagi kepada mereka gitu, dan sedang mendekati mereka juga gitu untuk terus karena ini masalah dasar utama kekristenan itu jadinya kayak mengecilkan gitu ya, tentang pernikahan tidak perlu ke gereja dulu, yang penting adat ya. Saya sampai nggak bisa mikir lagi nih, ini gimana ini rasanya Alkitab nomor 2 dibandingkan adat gitu ya. Itu yang saya gumulkan gitu beberapa waktu ini, dan itu yang sedang kami layani bersama suami. Mungkin doakan aja untuk teman-teman dalam pelayanan kami di sini. Mungkin Kak Yudo ada yang ingin di-share? Iya, aku orangnya introvert ya. Jadi kalau mau ngomong ke orang itu nunggu orang yang ngobrol dulu sama aku gitu ya. Emang sama kalau gitu susah Kak. gitu. Iya, tapi
ini kan tantangan juga ya, pergi ke satu orang di sekitar Anda untuk memberitakan kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Itu saya sering naik Gojek gitu ya, sering naik ojek online lah gitu ya. Berapa kali sempat kayak Tuhan dorong gitu ya, ngomong dong gitu, ngobrol dong sama dia gitu, tanya tentang keluarganya, tanya tentang kehidupan sehari-hari lah gitu. Dan kadang-kadang dia tahu saya orang Kristen, saya tahu dia orang luar Kristen gitu ya. Kadang-kadang terjadi percakapan tentang agama gitu, tentang kepercayaan. Nah, tapi situ saya seringkali untuk membelokkan atau tidak membahas itu lebih lanjut gitu ya, karena mungkin ada rasa takut juga sebenarnya gitu. Tapi mungkin karena panggilan ini mungkin boleh ya minta sama Tuhan satu jiwa gitu untuk untuk bertemu dan juga jadi kayak bercerita tentang Tuhan Yesus kepada dia gitu. Kalau boleh minggu ini kalau misalnya naik ojek online gitu ketemu sama orang lain, kiranya Tuhan kuatkan saya, beranikan saya gitu untuk bicara sama orang tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit bagi dia juga. Itu sih dari aku. Oke, thank you banyak Kak Yudo. Oke teman-teman semua yang sudah menggali hari ini, terima kasih untuk waktunya dan juga keberaniannya untuk bisa bersaksi tentang Tuhan, kebangkitannya. Kita akan tutup tapi closing statement-nya satu-satu kalimat mungkin dari teman-teman ya, sebagai hal yang paling ngena ini supaya teman-teman juga bisa tangkap. Mungkin dari Dewi dulu. Ya, closing statement-nya pada akhirnya panggilan untuk pergi dan memberitakan kabar sukacita itu bukan tentang siapa kita dan seberapa banyak kemampuan kita berbicara dengan sempurna, tapi tentang kesediaan hati kita untuk mau taat melangkah. Seperti itu. Baik, dari Kak Yosep. Oke, kalau dari saya, Yesus adalah pengharapan dan di dalam dia ada kepastian. Oke, kalau dari saya jangan takut karena maut sudah dikalahkan ya. Hendaklah kita jadi orang-orang yang terus menang. Mungkin Kak Yuda akan menutup sekaligus sebagai kesimpulan. Silakan Kak. Ya, tadi di Matius 28 ayat 110 itu ada banyak ketakutan, tapi juga ada pengharapan juga yang Tuhan berikan di balik ketakutan itu ya. Dan kita juga bukan hanya itu, kita juga ditantang juga untuk menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu kepada orang lain. Nah, karena itu teman-teman, mari kita hidup tanpa dibatasi ketakutan, tapi biarlah sukacita yang karena kebangkitan Tuhan Yesus itu menolong kita untuk mendorong, menceritakan tentang Tuhan yang sudah hidup itu kepada orang yang di sekitar kita. Gitu sih, itu jadi panggilan kita semua ya, bukan untuk kita berempat aja, tapi buat teman-teman juga yang menyaksikan acara ini secara live maupun juga teman-teman yang nanti akan nonton ini secara asinkronus ya di IG Live IOPA. Itu aja Kak. Oke, thank you Kak Yudo, thank you Kak Yosep dan Dewi. Nah, kita mau tutup semuanya di dalam doa. Minta Kak Yosep kesediaannya bisa tutup dalam doa. Baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan dan boleh kami nikmati. Kami mengucap syukur Bapa untuk waktu yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini Bapa kami telah selesai menyelesaikan serangkaian acara live kami. Kami ucap syukur untuk pimpinan-Mu mulai dari awal sampai pada akhirnya. Kami ucap syukur juga karena Engkau telah menolong segala device yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik Bapa. Kau menolong kami semua yang telah mengambil bagian. Kau memberkati untuk dari tim Sabda, biarlah Tuhan Kau pakai mereka lebih lagi, dan biarlah melalui acara-acara ini banyak orang, anak-anak muda, mereka dapat semakin mengenal dan percaya kepada Kristus yang benar Bapa. Engkau juga memberkati untuk setiap orang-orang yang telah mendengar kami dalam live kami, biarlah Tuhan Kau juga menolong, agar mereka juga dapat semakin dibekali, untuk mereka dapat semakin percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengakhiri acara kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you teman-teman. Bye-bye. See you. Salam IOPA. Salam IOPA. Bye-bye. Bye. Bye. Tuhan berkati. Tuhan berkati.
Minggu depan kita mau ketemu lagi teman-teman setiap hari setiap hari Senin gitu ya, dan minggu depan kita masuk di dalam tema yang baru terkait kenaikan Yesus. Kita akan belajar dari Mazmur 110 ayat 1 sampai 4, yaitu nubuat tentang kenaikan Kristus, di mana Allah menempatkan Mesias di sebelah kanannya sebagai raja yang berkuasa atas segala musuh. Silakan teman-teman hadir, sediakan waktunya untuk boleh bertumbuh bersama melalui penggalian Alkitab ini. Dan kalau ingin ada yang menjadi guest seperti Dewi atau Kak Yosef, nanti infokan ke kita ya, kontak media sosial Sabda.